Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky dengan NIM 12370300010. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sensor ultrasonik. Yang pertama, sensor ultrasonik di Tinkercad ini terdapat dua, yang ada 3 kaki dan juga 4 kaki. Yang nantinya sensor ini tuh bakalan kita pakai di rangkaian DC motor di video sebelumnya. Nah, kita harus memahami dulu sensor ultrasoniknya. Kita udah masuk website tinkercad.com dan di sini sudah dibuat rangkaiannya. Langsung kita tingkatkan ini atau simulasikan. Sensor ultrasonik ini inspirasinya sendiri dari kelelawar, dimana nanti dari rangkaian ini kita bisa tahu sensornya tuh bisa membaca penghalang di depannya sebesar, ya bisa diatur sama kita. Misal dia bisa mendeteksi sensor atau penghalang yang dalam jangkauan 25 cm misal. Kalau misalkan dia dalam jangkauan atau kurang dari 25 cm, maka apabila pengaturannya diam, maka dia akan diam gitu. Kemudian untuk DC motornya, sementara sensornya sendiri bisa membaca sensor atau jarak atau penghalang di depannya, itu bisa kita atur sesuai dengan apa yang telah dirangkaikan di rangkaian di sini, di video ini. Di sini ada sensor ultrasonic distance sensor. Di sini ada 3 kaki, pinnya, pin ground, pin VCC 5 volt, terus ada sinyal di sini SIG atau biasanya data gitu. Nah, pin datanya ini terhubung dengan bebas, ini mau A5, A4 bebas, tapi sini A0. Terus A5-nya atau power VCC terhubung sama VCC juga, sama di sini 5 volt. Terus ground-nya juga sama-sama terhubung di ground. Nah, untuk kodenya sendiri kita dapat dari software Arduino, dimana bisa langsung CTRL-A, copy paste sini. Cuma diubahnya di pinnya aja. Ini identifikasi, misalkan pin yang sinyal itu disebutnya ping pin. Nah, ping pinnya ini masuk ke A0 kan. Langsung bisa kita ganti ke A0. Tadinya tuh 7. Kita ganti ke A0. Nah, langsung kita simulasikan. Nah, di sini bisa lihat ada sensor. Misalkan yang biru ini tuh adalah penghalang gitu. Dia tuh bisa terbaca oleh sensornya. Di sini bisa lihat sensor membaca jaraknya sebesar 23,5 atau 23 cm gitu. Nah, kita jauhin juga sama mouse jauh. Nah, dia tuh maksimalnya segini berarti sekitar 335 cm atau 3 meter lebih. Dan gitu. Mungkin itu saja untuk sensor ping ultrasonik 3 kaki. Kemudian di sini saya telah membuat rangkaian sensor yang 4 kakinya. Nah, untuk alurnya sendiri, ini ada VCC yang merah yang terhubung ke VCC di Arduino. Kemudian ada groundnya juga terhubung dengan ground. Kemudian ada echo, di sini ada echo, dan di sini ada trigger. Nah, trigger terhubung dengan pin A0 dan echo-nya A1. Kodenya sama seperti yang tadi, cuma ditambahin satu pin lagi, pin trigger atau pin echo. Yang tadi A0-nya itu kan tadi pin ping. Nah, di sini pin pingnya itu diubah menjadi pin trigger, cuma itu bebas gitu, mau namanya Putri misalkan atau apapun bisa bebas. Perbedaannya di sini tidak memakai inci,
kita hanya memakai sentimeter. Kemudian ya bisa dilihat di sini kodenya. Langsung kita simulasikan. Nah, sama seperti sebelumnya fungsinya. Untuk sensor ultrasonic pin 4 kaki itu, kemudian kita langsung ke rangkaian utamanya gitu. Ada rangkaian DC motor yang di sana ada sensor ultrasonic. Jadi nanti dia bisa belok kalau misalkan sensornya membaca, misalkan kita atur kalau misalkan sensornya kurang dari 25 cm atau 25 cm misal, dia misalkan bisa belok kanan, dia akan belok kanan gitu. Kemudian ini rangkaian di video sebelumnya ditambahkan dengan sensor ultrasonic 4 kaki. Nah, di sini ditambahin sensor ultrasonic ini. Kan video sebelumnya rangkaiannya telah dijelaskan seperti apa. Nah, kodenya kita di perbedaan dengan rangkaian di video sebelumnya kan hanya ini saja, motor kiri AB, kanan AB, terus PWM 12 dan 34. Kemudian kita tambahkan dengan pin trigger dan pin echo, trigger dan echo. Kemudian untuk loopnya sendiri, untuk mengeluarkan sinyal ultrasonic, nanti di sini ada ini pin trigger sebagai output. Ketika pin triggernya low dan high dan low pada detik segini dan segini. Kemudian ini untuk menerima sinyal, untuk mengirimnya kan mengirim menggunakan pin trigger, sementara menerimanya menggunakan pin echo. Nah, selang waktu durasi atau pulse in itu untuk mengirim dan menerima sinyalnya itu menggunakan pin echo ketika tinggi atau high. Nah, ini mengkonversi waktu dari cm per second. Kalau sebelumnya mengkonversinya dengan 1/29 dibagi 1/29 dibagi 2, ini juga sama karena sama-sama menggunakan sensor kan. Kemudian di sini ada logikanya. Di sini misalkan jaraknya kurang dari 30 cm, maka dia akan belok kanan gitu. Kalau misalkan ada penghalang sejarak itu, jarak kurang dari 30 cm. Kemudian di luar dari itu maka dia akan terus maju. Langsung aja kita simulasikan. Bisa dilihat di sini muter ke sebelah kiri. Nah, dia belok kanan karena dia penghalangnya di sini kurang dari 30 cm. Kalau misalkan dia lebih dari 30 cm, maka dia akan terus maju. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.